Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Ibu-Ibu Kici di seluruh Indonesia. Pada siang hari ini kita akan kembali berjumpa dengan meramu menjadikan Ramadan tambah ilmu, dan kita akan narasumber kita pada siang hari ini adalah Dr. Mutiara Sangaji. Dr. Mutiara Sangaji ini adalah putri dari Ibu Vivi Sangaji, pengurus KICI Pusat. Saya akan membacakan CV-nya, atau nanti ya Bu Ketum ya, untuk membuka acara pada siang hari ini. Kita akan dibuka dengan sambutan dari Ibu Ketua Umum KICI, Ibu Ratih Sanggarwati. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan pujiannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin Allah, atas perkenan Allah, kita sampai dan sehat pada episode yang ke-6 pada hari ini, dan kita puasa yang keempat ya, hari ini keempat. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya ibu-ibu dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan bulan Ramadan ini dengan penuh kecintaan kepada Allah dan Rasulullah. Ibu-ibu sekalian, kalau kita diet, selalu orang mengatakan nggak usah diet gitu ya, puasa saja begitu ya. Tetapi kalau kemudian kita puasanya tidak seperti yang disampaikan oleh menunya kemarin oleh Dokter Rina, tentu saja barangkali saja berat badan kita tidak akan turun ya, barangkali malah justru tambah ya. Kalau kita bicara tentang diet, banyak sekali orang yang memang suffering from diet gitu ya. Banyak orang yang tersiksa karena diet, karena pengaturan pola makan ini. Ada teman saya yang saya tidak pernah tanya beratnya berapa, tetapi karena program makan yang asupannya yang diatur dalam 1 bulan, memang tidak banyak sih, 6,5 kilogram gitu ya. Tetapi buat beliau yang memang selama ini susah menurunkan berat badan, bagi beliau adalah satu hal yang luar biasa ya. Bagi orang lain mungkin satu bulan 6,5 kilo gitu ya. Bagi kita semuanya harusnya tidak berpikir tentang kecepatan dalam menurunkan berat badan. Jika diet ini dijadikan sebagai patokan untuk menurunkan berat badan, tentu saja nanti kita akan terjebak pada sebuah rasa kebosanan ataupun sebuah rasa yang membuat bahwa ini sia-sia jika berat badan kita tidak turun ketika kita acuannya adalah kilogram. Tetapi juga ketika acuannya adalah baju yang dipakai biasanya meretet atau sesak, lalu kemudian bisa dipakai dengan lebih longgar, lebih loose, nah itu juga patokan-patokan itu juga menguntungkan kita. Tetapi satu kali lagi bahwa kadang-kadang kalau kita hanya konsentrasi kepada penurunan berat badan atau body shape, maka kita akan terjebak pada kebosanan ataupun patah semangat ketika itu semua tidak terjadi. Saya sepakat dengan para dokter yang selalu mengatakan bahwa diet itu adalah untuk sehat. Karena kemudian ketika kita sehat itu adalah sudah hasil yang bagus, dan ketika ada penurunan berat badan atau body shape yang bagus, maka itu adalah sebuah bonus yang luar biasa. Jadi ibu-ibu sekalian, peringatkan kepada diri kita sendiri bahwa diet ini adalah untuk kita menjadi sehat, karena langsing tidak sehat adalah satu hal yang harus kita jauhi. Apalagi kalau gemuk tidak sehat ya, langsing tidak sehat saja kita harus jauhi, apalagi kalau kita gemuk dan tidak sehat. Yang paling penting adalah kita menjadi sehat. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Mutiara Sangaji. Dokter, ini yang kedua kalinya ya, Dok.
Iya. Iya, karena tahun lalu sudah banyak sekali juga yang bermanfaat atas semua paparan dokter, sehingga kami meminta lagi Bu Vivi Sangaji untuk mengisi acara ini, bertanggung jawab terhadap isian acara pada episode ke-6 ini. Dan alhamdulillah Dr. Mutiara Sangaji berkenan kembali untuk memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa untuk pola diet ketika berpuasa ini. Baik, sebelum saya tutup, saya akan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kici Kaltim, Kici Tidore, Kici Sumatera Utara, Kici Sulawesi Tengah, Kici Jawa Timur, Kici Sumatera Barat, Kici Lampung ya, Kici Lampung ya. Saya Sumatera Barat, saya belum melihat ya Bu Ninis, belum ada. Bu Yulda apakah sudah hadir? Baik, itu yang saya sapa dulu dari 7 wilayah daerah yang sudah hadir. Insya Allah nanti. Kalsel. Oh, Kalsel. Oh ya, Kalsel. Terima kasih atas kehadirannya Bu Nura. Terima kasih sekali. Kemudian juga saya. Apa Bu? Maluku Utara. Maluku Utara sudah hadir. Alhamdulillah. Terima kasih Maluku Utara yang juga hari ini mungkin sekarang ini adalah sudah jam 3 kurang seperempat ya Bu ya. Ya, jam 3 kurang seperempat. Baik, terima kasih juga yang tak terhingga kepada Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan, Ibu Ulupi yang selalu setia, kemudian juga Ibu Elvira yang hadir juga, kemudian sebagai Ketua Bidang Budpar, lalu juga Ibu Vivi Sangaji sebagai Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada yang belum saya sebutkan, Bu Ninis? Sudah, Bu Ketum, Bu Siti Wahyuni itu dari Bu Siti Wahyuni, Geci Sumut sudah, Mbak Sekjen yang hadir, Bu Ninis dan Bu Siti Wahyuni. Apakah Bu Liswi sudah hadir juga? Bu Liswi sudah hadir dari Bu awal. Liswi, terima kasih. Bu Sekjen sudah hadir. Lalu kemudian Ibu Bendum, apakah sudah hadir Bu? Belum terlihat. Belum, sebentar lagi biasanya hadir gitu untuk ngecek bendahara-bendahara dari mana sajakah yang hadir gitu ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengeterapkan pola diet ini ketika berpuasa ini. Dan yang paling penting adalah setelah nanti hari raya, kita boleh 2 hari berhari raya ataupun sehari berhari raya, setelahnya kita mengikuti pola ini meskipun sudah tidak berpuasa lagi akan jauh lebih baik dibandingkan kita hanya berdiet 1 bulan lalu yang 11 bulannya kita berfoya-foya dalam pola makan kita. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan mendapatkan hidayah Allah dalam meregu ilmu dari Dr. Mutiara Sangaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketum sambutannya. Betul sekali itu pola diet untuk ketika berpuasa. Kita jangan melihat diet itu hanya untuk langsing saja, tapi diet untuk sehat ya Bu Ketum. Langsing tidak sehat itu harus dijauhi, gemuk tidak sehat juga harus dijauhi, apalagi gitu. Nah, terima kasih sudah ditutup. Baik, kita akan segera memulai meramu yang ke-6 pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 25, meramu ke-6, dan kita sedang menjalankan puasa hari ke-4. Alhamdulillah, semoga kita semua disehatkan. Dan narasumber kita pada siang hari ini adalah Dr. Mutiara Sangaji. Saya akan membacakan CV-nya. Dr. Mutiara Sangaji atau kita sering memanggilnya Dr. Yaya adalah seorang dokter yang tertarik di bidang gizi. CEO dari PT Nutriria Sehat Indonesia dan founder dari Nutriria Obesity Care, klinik obesitas yang terletak di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Dr. Tiara juga owner dari PGTK SD Tiara School Jakarta yang terletak di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Saat ini aktif dalam berorganisasi di Sekolah Jamiah TK Islam Al-Azhar, Kebayoran Baru. Ini ketua jamiahnya ya. Seorang PPCM survivor postpartum. Seperti kita ya Bu Ninis, pernah jadi jamiah ya Bu Ninis.
mantan-mantan. Mantan-mantan para mantan. Iya. Dan Dr. Tiara adalah seorang PPCM survivor nih. Apa ini PPCM nih? Postpartum kardiomyopati atau gagal jantung setelah melahirkan. Wah, ini luar biasa ini nanti ilmunya. Dan obesity survivor. Mengalami obesitas berkali-kali dalam hidupnya. Jadi ini Dr. Tiara ini menjadi dokter yang bergerak di bidang gizi karena sudah mencoba sendiri bagaimana suksesnya diterapkan dalam Dr. Tiara sendiri. Nah, kehamilan kembar kedua yang memberikan dampak besar bagi kehidupannya yaitu naik 50 kilo bahkan lebih sehingga hidupnya berubah drastis. Yang awalnya merupakan sosok wanita ceria, antusias dan penuh semangat menjadi pemurung, menarik diri dan tidak mau bersosialisasi. Hingga akhirnya tersadar dan berubah melakukan diet sehingga turun 45 kilo. Saat ini masih sedang menurunkan berat badannya hingga berat badannya ideal bersama Nutriria Diet Buddy. Pasien-pasiennya banyak tersebar di seluruh Indonesia dan sudah tidak terhitung lagi berapa jumlah pasien yang termotivasi dan berhasil menurunkan berat badan bersama Dr. Mutiara. Dan kita sambut Dr. Mutiara. Ya, Assalamualaikum Ibu Ninis, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, cantik selalu, segar. Alhamdulillah. Baik, ini Ibu Ninis saya mulai aja langsung atau gimana paparan presentasinya? Silahkan langsung. Ya, baik. Saya bisa jadi host ya atau Co-host ya. langsung ya? Oh ya sudah dijadikan co-host kan. Mohon maaf, terlihat Ibu? Ya, sudah terlihat. Oke, baik. Ya. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratih Sanggarwati selaku Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia beserta seluruh jajaran pengurus, yang terhormat seluruh ibu-ibu komunitas Ibu Cerdas Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia dan seluruh peserta Zoom yang hadir saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Kici, terutama Ibu Ratih sudah memberikan saya kesempatan untuk kedua kalinya mengisi acara meramu ya. Jadi saya senang banget sama diundang lagi nih yang kedua Ibu Ratih untuk acara meramu kali ini karena menurut saya ini acara yang sangat bermanfaat sekali ya untuk mengisi hari ketika berpuasa. Mungkin saya langsung mulai aja Ibu izin untuk seminar saya hari ini. Kebetulan hari ini saya akan membawakan tema seminar mengenai pola diet ketika berpuasa. Banyak pasien yang bermasalah sama overweight atau obesitas itu rata-rata malah ketika berpuasa mereka malah tidak mau diet, padahal menurut saya itu sangatlah momen ini sangatlah penting banget untuk diet karena memang penurunan berat badan bisa terjadi maksimal, tapi memang bakal bisa berdampak buruk kalau seandainya sahur dan buka puasanya geragas gitu ya, malah jadi bulan puasa bukan turun, malah kebanyakan beberapa pasien yang sulit sekali mengontrol emosinya terhadap makanan malah jadi naik berat badannya. Nah, hal-hal ini tentunya akan menjadi bumerang untuk pasien yang atau ibu-ibu di sini yang mengalami overweight atau obesitas. Kita mulai aja. Sebenarnya pada prinsipnya hampir sama, cuma manfaatnya sangat bermanfaat banget sih sebenarnya kita menggunakan momen emas ini ketika berpuasa, ketika diet. Sebenarnya hampir sama, cuma memang pas lagi buka puasa sama sahurnya itu harus hati-hati. Nanti mungkin akan saya bahas di belakang lebih banyak mengenai gimana cara memilih takjil dan berbuka puasanya itu menunya seperti apa supaya kita bisa tetap turun berat badannya. Kita langsung aja seperti di awal saya selalu bilang bahwa kalau misalkan kita diet, kita harus memahami konsep keseimbangan kalori. Kalau kita diet cuma udah nggak usah makan
nggak usah makan nasi sama sekali seperti itu. Nah, itu justru malah sangat membahayakan. Yang terpenting adalah kalori yang masuk harus lebih sedikit dibandingkan dengan kalori yang keluar. Pada penerapannya yang pertama adalah pengurangan porsi makan. Bukan berarti kita tidak makan, kita cuma hanya mengurangi porsi-porsi makan tertentu. Mungkin pada satu pasien yang dikurangi karbohidratnya, protein, kemudian diperbanyak sayur dan buahnya, seperti itu. Yang paling gampang adalah cobalah clean eating gitu. Jadi nggak usah makan, untuk masalah porsi makan ini nggak usah makan yang gorengan, santan, minyak-minyakan atau tepung seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan di sini banyak yang lupa, selain makanan kita ada minuman di intake kita. Jadi maka dari itu hati-hati ketika meminum. Kita cuma bisa minum 3 hal. Air putih, teh tawar dengan kopi hitam dengan penggunaan gula. Kalau mau pakai jangan gula pasir. Pakai aja gula-gula 0 kalori, bisa dari Tropicana Slim, produk stevia atau merek apapun yang gulanya 0 kalori. Itu bisa menjadi pemanis kita. Yang pastinya gula pasir, madu, susu, kopi-kopi kekinian, boba, jelly, sirup dan lain sebagainya itu tidak bisa gitu. Kemudian yang kedua adalah olahraga pastinya. Kita nggak mungkin menyeimbangkan kalori kita tanpa berolahraga. Oleh karena itu olahraga penting. Nah, namun memang pas ketika kita lagi berpuasa mungkin memang tidak sebanyak ketika kita lagi tidak berpuasa gitu. Olahraga yang diharuskan itu menurut guidelines di literatur sekitar 200 menit per minggu. Ibu-ibu bisa membagi 5 kali 40 menit dalam seminggu. Bentuk olahraganya yang paling cepat menurunkan berat badan adalah jogging, sepeda, atau berenang dengan target nadinya mungkin sekitar rentang 95 sampai 130 gitu, tergantung usia. Memang ada perhitungannya sendiri-sendiri dan masing-masing berbeda. Namun yang perlu diketahui adalah jogging, sepeda, berenang itu adalah olahraga yang cepat menurunkan berat badan karena memang targetnya langsung ke arah lemak. Dan yang di sini yang ketiga adalah tidur. Jadi memang tidur itu 6-8 jam penting banget untuk metabolisme kita. Nah, jadi nggak mungkin nih kalau misalkan kita diet, kita cuma menjalani satu persatu. Saya cuma mau makan saja, saya cuma mau olahraga saja, nggak bisa. Memang harus keterlibatan ketiga hal ini. Dari pola makan, olahraga, dan juga waktu tidur. Itu supaya keseimbangan kalori terjadi secara maksimal. Lalu apa yang terjadi ketika berpuasa yang malah bikin berat badannya naik gitu ya. Ini adalah beberapa kesalahan yang dilakukan kebanyakan pasien yang malah membuat berat badan naik. Yang pertama adalah tidak memiliki planning diet yang jelas atau kadang-kadang suka ikut-ikutan. Ada temen nih, aku turun loh 10 kilo 2 bulan, ini pola makannya begini, atau ikut ke dokter, pola makannya gini, udah ikutin aja. Karena padahal sebenarnya prinsip pola makan sama setiap individu itu berbeda-beda. Jadi memang membuat pola makan ketika bulan Ramadan, baik sahur dan berbuka puasa itu penting. Kemudian olahraganya disempatkan walaupun memang mungkin kalau pagi, kalau tidak bisa ya udah pas sebelum buka puasa. Atau kalau memang sebelum buka puasa sibuk masak-masak ya ibu-ibu bisa setelah buka puasa. Dan tidur juga penting juga karena memang seperti yang tadi saya bilang di awal, metabolisme kita tergantung cukup tidurnya. Cukup atau tidaknya kita ketika tidur gitu. Yang kedua adalah hidrasi karena memang waktu makan kita menyempit ya ibu-ibu, jadi memang tidak memenuhi kebutuhan hidrasi. Mengatur kebutuhan minum dengan baik saat sahur dan berbuka puasa. Normalnya itu 2 liter lah kalau misalnya, sebenarnya ada hitungannya, tapi masing-masing orang itu tergantung berat badan. Tapi memang 2 liter per hari itu wajib dan memang itu harus kita penuhi untuk memperlancar juga penurunan berat badan kita gitu. Selanjutnya adalah makan secara brutal. Jadi memang tidak adanya kontrol emotional eating pada pasiennya. Ketika buka puasa langsung deh tuh ngelihat banyak tukang jualan takjil, semua mau dibeli dan semua mau dimakan gitu. Nah, ini menandakan bahwa si pasiennya itu tidak punya kontrol emosi yang baik. Jadi memang kalau sebaiknya ketika buka puasa itu kita minum sedikit, makan kurma sedikit, sholat, nunggu waktu sebentar, jangan langsung makan. Rata-rata kalau misalkan kita langsung makan biasanya itu cuma sebatas emosi aja. Jadi memang karena lapar mata lah seperti itu. Dan jadi memang dibutuhkan kontrol emotional eating yang baik supaya malah tidak meningkat nafsu makannya.
Dan terakhir dan juga ada konsumsi gula berlebih karena banyak banget ya takjil orang Indonesia ya, kolak ya atau sup-sup makanan apa yang memang mengandung banyak makanan manis ketika berpuasa. Jadi konsumsi gula malah semakin meningkat dan itu sangat membahayakan apalagi dia punya resiko diabetes. Kemudian ketika berpuasa malah tidak aktif atau berolahraga dan banyak bergerak. Jadi minimal aja aktif gitu. Kalaupun memang tidak bisa berolahraga, setidaknya aktif, jangan rebahan mulu gitu ya. Jadi memang supaya misalkan kita bisa tetap turun berat badannya, kita minimal saja aktif. Ya minimal 3.000 langkah, 4.000 langkah udah minimal. Kalau memang mau berolahraga itu juga sangat lebih baik. Tapi ini semua saya tekankan bahwa memang kemampuan pasien harus dipertimbangkan. Takutnya kalau misalkan maksa olahraga pagi-pagi tahu-tahu malah nggak kuat, pingsan atau segala macam. Jadi memang harus hati-hati juga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan juga tidak sahur gitu. Karena biasanya pasien kayak udah mau diet, nggak usah sahur aja lah gitu. Sebenarnya padahal sahur itu penting banget gitu. Kalau misalkan kita sahur paling aman menggunakan karbohidrat kompleks yang notabene dia akan membantu proses diet kita nanti ada di belakang. Maksudnya apa ya karbohidrat kompleks gitu. Kemudian cara diet ketika berpuasa. Yang pertama kita harus punya planning. Planning udah pasti dari pola makannya seperti apa, ya, olahraga, waktu dan tidur. Yang paling gampang adalah kita pakai pola jadi 1/4 dari piring kita itu adalah bentuknya karbohidrat, 1/4 lagi bentuknya adalah protein dan setengah piring kita berisi sayur dan buah, dan kita nggak usah ngambil piring-piring lainnya lagi. Jadi ini adalah yang minimalnya, walaupun memang sebenarnya pola diet orang-orang tuh beda banget berapa sendok makannya, itu tergantung berat badan, kebutuhan, umur, dan segala macam, dan saya tidak bisa menjelaskan satu persatu karena memang agak rumit sekali, tergantung pasiennya masih tahu berapa berat badannya dia, umur, dan segala macam. Tapi memang sesingkatnya seperti itu. Jadi kita kurangi 1/4-nya piring kita adalah karbohidrat, 1/4-nya protein, baik hewani dan nabati, dan setengahnya adalah sayur dan buah. Kemudian olahraga dan waktu tidur. Ya, ini yang tadi saya ulang-ulang. Memang olahraga kita sesuai dengan kemampuan. Kalau bisa itu alhamdulillah. Dan juga waktu tidur wajib 6-8 jam walaupun kepotong sahur seperti itu, supaya terjadinya keseimbangan kalori. Nah, itu tadi yang tadi saya omongin di awal, jadi memang jumlah makanan itu penting. Yang penting adalah prinsipnya tidak berlebihan dan harus seimbang. Berhenti ketika sudah kenyang, jangan sampai lapar mata mengganggu kita, pengen banget makan ini, pengen banget makan itu. Nggak akan ada habisnya, karena memang ketika puasa banyak banget hidangan makanan di meja makan, dan memang harus seimbang. Jadi yang paling utama ya, konsepnya yang tadi seperti saya bilang. Selanjutnya, aneka makanan. Nah, memang diutamakan ketika sahur kita memakan dengan karbohidrat kompleks. Bentuk karbohidrat kompleks ketika dia senyawa kimiawi di pencernaan, dia bentuknya kompleks. Namanya saja juga kompleks, berarti pencernaannya itu lebih kompleks dibandingkan senyawa karbohidrat yang simple. Karbohidrat kompleks itu akan lebih mengenyangkan yang pertama. Kedua, dia akan berada di perut lebih lama. Jadi memang prosesnya lebih mengenyangkannya lebih lama. Contohnya apa aja? Jadi kita bisa pakai menggunakan, nggak harus beras merah aja, ada bentuk lain karbohidrat. Ada oatmeal, beras merah, kentang, pisang, jagung, gandum. Buah-buahan juga termasuk, ada alpukat, ada kedelai, dan lain-lain sebagainya. Itu termasuk makanan karbohidrat kompleks. Kita selanjutnya, kita bisa pakai protein dari lemak baik, yaitu omega 3 dan 6. Nah, omega 3 dan 6 ini terkenal mahal banget. Banyak orang yang, oh salmon ya, jadi kalau tiap hari makan salmon lumayan juga. Padahal sebenarnya ikan-ikan kembung, itu terbentuk dari ikan makarel, juga bisa termasuk lemak baik yang mengandung omega 3 dan omega 3 6 yang baik. Minyak hati, ikan kom, juga kerang tiram, teri, dan lain-lain sebagainya juga mengandung banyak omega 3 dan 6, atau yang paling banyak sih memang sebenarnya bentuknya lebih ke arah ikan. Gitu. Nah, terus juga cara memasak. Yang penting adalah jangan digoreng. Santan dan tepung itu adalah pantangan utama ketika kita lagi diet. Jadi setidaknya kita clean eating, entah dibakar, panggang, pepes, kuah, wajah anti lengket, kemudian mau di steam sebagainya itu boleh, asal jangan digoreng gitu. Nah, kita bakal bahas banyak banget mengenai takjil ya. Jadi memang kita coba, saya juga mau kasih tahu beda kalori.
Ya, takjil itu sebenarnya tinggi banget kalorinya. Misalnya, kita makan kolak itu sekitar 391 kalori. Ini setara dengan seperti makan nasi sama ayam sama tahu sama sayur gitu ya, nasi 5 sendok. Jadi kan kalori kolak itu sangat besar sekali. Kemudian es teler ya, es teler juga ini mohon maaf Bu, siang-siang gini malah menunya malah terlihat menggugah gitu ya pas lagi puasa ya. Jadi es teler juga kalorinya gede, belum lagi toppingnya makin banyak, makin susunya lebih banyak dan segala macam. Kemudian es pisang hijau, tergantung pisangnya semakin banyak beberapa macam. Mohon maaf sebelumnya ibu-ibu boleh sambil input mungkin biar suara saya tidak terganggu. Mungkin moderator atau bisa membantunya ada yang Ratih Sanggarwati hingga semua orang tolong dimut semua peserta. ya, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih banyak. Kemudian atau Ibu Ninis? Oke, baik sudah. Ya. Terima kasih Ibu. Kemudian es pisang hijau ya, es pisang hijau tuh kalorinya gede banget. Kalau satu pisang aja 300 kalori, apalagi 2 pisang itu bisa 2 kali lipatnya. Nah ini kita biar sadar diri. Jadi kalau seandainya makan nanti ada menu kolak, aduh mendingan langsung makan nasi deh atau es teler segala macam karena memang kalorinya besar sekali gitu. Kemudian ada es cendol yang semakin banyak dia gulanya semakin tinggi. Nah ini banyak banget ya lontong ya kita kenal ya arem-arem itu kalorinya gede banget ya sekitar 465 kalori setara ibarat kalau nasi padang aja bisa 600 kalori udah hampir mirip gitu ya Bu. Jadi lontong ini memang tinggi banget kalorinya ya seperti itu. Nah gorengan itu rata-rata sekitar 150 kalori. Udah gitu kita nggak cukup makan satu gorengan biasanya nambah 2 atau 3. Jadi bayangin kalau kita makan 3 kali gorengan itu sekitar 450 kalori dan itu akan meningkatkan berat badan kita pastinya. Di gorengan juga sama. Lah, lalu seperti apa yang kita lakukan karena memang kebiasaan kita ya dari dulu kita itu kalau misalkan buka puasa biasanya selalu ada takjilnya. Jadi sebenarnya takjil yang terbaik adalah kurma ya karena memang kurma itu kalorinya kecil sekitar 28 kalori ya seperti itu dan memang ada nih literaturnya kalau kurma itu juga bisa membantu proses menurunkan berat badan kita gitu. Kemudian bisa juga kita membuat smoothies buah sendiri ya, pakai yogurt, susu, buah segar ya, rendah kalori, rendah gula, rendah lemak. Prinsipnya adalah kita pilih produk yogurtnya yang rendah kalori, rendah gula dan rendah lemak. Jadi nggak usah pakai gula, pakai aja gula-gula diet, yaitu stevia, diabetasol, dan segala macam. Jadi kita bisa bikin sendiri. Nanti ada di belakangnya cara tutorial membuat takjil-takjil diet. Kemudian kita bisa juga pakai lumpia basah, pakai rice paper, kemudian diisi pakai buah-buahan, pakai sausnya madu sedikit dan perasan lemon. Ini juga bisa banget Ibu buat menjadi takjil di rumah. Dan memang prinsipnya tuh kalau misalkan takjil diet kita harus ada effortnya karena jarang banget abang-abang di luar atau restoran lainnya yang menjual takjil-takjil sehat seperti ini. Mungkin bisa juga jadi ide jualan buat ibu-ibu ya takjil diet karena memang saya sampai sekarang nggak ada tuh nemuin di Gojek, di GoFood yang memang jual takjil diet. Mungkin kalau ada bisa dijadikan bisnis kecil-kecilan ketika Ramadan nanti bisa dibantu, saya bantu sebarin ke pasien-pasien kalau memang ada yang jual takjil diet. Sangat bermanfaat sekali karena memang pasien-pasien obesitas sangat kesulitan sekali mencari takjil ketika diet. Atau puding buah diet, kita bisa bikin seperti ini Bu, pudingnya bisa bening dari Nutrijel, tidak pakai gula pasir, nggak pakai susu, pakai aja gula diet atau produk-produk buah-buahan yang otomatis akan menambahkan manisannya gitu. Kemudian ada lagi misalkan salad sayur ya. Intinya kalau salad sayur hindari dressing yang berlebihan. Kalau bisa pilih yang mungkin dressingnya oil seperti itu, jangan yang mayones. Kolang-kaling juga bagus banget, kalorinya kecil kalau kita buat sendiri ya. Karena biasanya kalau abang-abang jual tuh udah ada campuran susu atau sirupnya. Padahal sebenarnya dia pakai air putih atau air kelapa itu juga bagus banget. Pokoknya prinsipnya jangan pakai gula pasir aja seperti itu. Oh ya by the way, ibu-ibu semuanya kalau memang ada langsung pertanyaan bisa langsung aja di kolom chat, nanti dijawab di akhir pertanyaan. Dan ini yang paling saya suka adalah air kelapa karena air kelapa itu kalorinya sangat kecil sekali. Kalau misalkan gelas doang kelapa murni tidak pakai serutan kelapanya mungkin sekitar 46 kalori, sedangkan kalau satu batok kelapa
tergantung besarnya kurang lebih ya 120 kalori seperti itu, dan memang kita sajikan tanpa gula liquid ya, atau bisa pakai gula 0 kalori, atau ya udah ini aja apa namanya plain aja gitu, benar-benar pakai es batu aja, atau tidak pakai apa-apa gitu. Kacang hijau kalau misalkan mau buat sendiri juga sebenarnya kalorinya kecil seperti itu. Jadi jangan pakai santan, pakai susu low fat. Nah, ini juga sop buah sehat. Ibu-ibu bisa pakai sop segala macam buahnya dipotong-potong, kemudian pakai gula diet, pakai sirup diet. Sirup diet itu produk Tropicana Slim banyak, mohon maaf sebut merek ya. Jadi memang Tropicana Slim ada sirup diet, ada rasa leci, orange, dan pandan, dan itu bisa ibu manfaatkan ketika membuat takjil ketika berpuasa. Nah, ini beberapa video yang saya ambil dari media sosial, mungkin bisa jadi inspirasi buat ibu-ibu semua untuk membuat takjil. Selain bisa membantu menurunkan berat badan, mungkin juga sebenarnya takjil-takjil yang ada di depan ini sebenarnya sehat juga. Jadi memang karena memang kalau kita beli ya di restoran itu kandungan lemaknya tinggi sekali, kemudian dan gula juga tinggi, dan itu akan sangat membahayakan dari segi kolesterol dan juga gula darah, apalagi ada pasien-pasien atau individu yang memang resiko penyakit banyak. Nah, ini saya putar satu persatu. Ini. Nah, itu jadi es buah tuh nggak harus pakai gula pasir, nggak harus pakai sirup. Ternyata pakai produk-produk buahan bisa kita menjadikan es melon seperti ini. Nah, ini juga contoh cara membuat es buah yang nggak pakai gula, nggak pakai sirup. Jadi ibu bisa pakai produk apapun yang sesuai dengan video. Ada pahala dalam berbunda Allah keindah, menahan diri, menjaga hati, menjaga mata, banyak yang amal hati-hatinya, pahala dalam beribadah. Nah ya, memang terlihat di situ memang kita harus memanfaatkan produk-produk buah gitu ya sebagai pemanis utama gitu, dibandingkan kita pakai gula pasir atau sirup yang kalorinya tinggi banget. Itu kayak gitu tadi tuh manis ya? Gimana? Yang tadi yang dibuat itu dengan buah-buahan aja tetap manis. Biasanya tetap manis, tergantung ibu nambahin susunya seperti apa. Jadi memang rasa atau itu bisa dikondisikan sesuai dengan selera gitu. Nah, ini juga cara membuat kolak tanpa santan. Ini pakai fiber ya. Bisa pakai fiber cream atau pakai produk Tropicana Slim yang santannya juga itu udah bagus banget. Memang lebih meminimalisir kalorinya. Sarannya sih memang tidak semanis seperti yang kita biasanya buat dengan produk-produk tambah gulanya. Tapi ya so far untuk pasien-pasien obesitas yang beratnya 100 kilo, 80 kiloan itu cukup membantu untuk ya yang lain makan takjil, dia juga bisa makan takjil. Makanya memang harus ada effort untuk membuat sendiri. Nah, memang sebenarnya kalau membuat kolak juga bisa nggak pakai santan. Nah, itu caranya tadi kalau saya tidak pakai. Nah, ini juga yang paling saya suka yaitu agar-agar. Ini tutorial cara membuat agar-agar yang bisa dipakai ketika berpuasa atau nanti setelah berpuasa juga bisa, karena memang ini adalah snack diet yang biasanya saya sarankan ke pasien-pasien. Daripada kalau kamu mending cobain deh bikin takjil yang satu ini tuh manis, sehat, tapi tetap rendah kalori guys. Cara bikinnya juga simpel banget, tinggal masak jelly atau agar-agar terus tambahin buah topping. Di sini aku pakai buah naga, kulkasin dan jadi deh. Ini tuh beneran deh guys, enak banget, nagih dan segar.
Jadi memang pemanisnya kita pakai buah asli, entah ibu sukanya apa, mau buah naga atau apa, segeruk segala macam boleh. Cuma kalau mau pakai pemanis silakan pakai gula 0 kalori dari stevia atau diabetaso atau produk-produk lainnya. Seperti itu. Nah, kita juga bisa bikin susu kurma sendiri buat takjil. Sukari susu kurma. Nah, jadi memang kalau madu, saya saranin sih produknya tetap produk-produk diet ya, produk Tropicana Nuts, jangan pakai madu yang biasa, seperti itu. Jadi susu kurma pun juga sebenarnya bisa. Kalau seandainya beli ya di luar, biasanya kalorinya lebih tinggi. Jadi kita bisa meminimalisir kalori dengan ya mudah susunya dikit, mungkin kalau mau tambah air putih lagi silakan gitu. Supaya yang penting adalah kan sebenarnya ngerasa ada takjil ya, gitu. Ini juga enak juga, es jelly. Kita bisa pakai nutrijel seperti ini. Nah, pakai es batu dengan pakai tea soy ya, susu kalau kedelai ya, seperti itu ya. Ini juga bisa jadi inspirasi untuk membuat apa namanya takjil ya. Nah, kalau yang ini mungkin bisa ketika buat takjil juga atau sahur. Nah, kalau muesli ini kalori memang agak besar dibandingkan tadi video-video yang tadi, jadi saran saya memang ini lebih ke arah sahur sih. Tapi hati-hati karena memang di sini ada yogurtnya, mungkin yogurt dikit aja kalau ketika sahur karena takutnya bagi orang-orang yang ada GERD, ada mah nanti takutnya kambuh gitu, seperti itu. Dan ini memang lumayan sehat. Kalau misalkan sahur tuh muesli, kemudian oatmeal, roti gandum tuh bagus banget ketika lagi diet, seperti itu. Nah, ini juga ada es segar semangka. Takjil diet sehat Chicks. Pertama, siapkan wadah. Masukkan potongan semangka, lalu dibejek-bejek. Jadi buahnya tergantung selera ibu-ibu ya, mau Siram dengan semangka, satu mau buah yang melon, atau Masukkan es jeruk. batu, biar makin segar. Masukkan kembali potongan semangka di atasnya. Taburkan chia seed premium by Freshly Herbal. Buat kamu yang mau order bisa di Oke, jadi memang kalau chia seed lebih bagus direndam dulu sekitar 15 menit setengah jam supaya dia agak lebih mekar seperti itu. Sebenarnya, nah kita bakal bahas tentang makanan utama yang memang mungkin beberapa harus kita hindari dan kita memilihnya gimana seperti itu. Karena memang tadi kan takjilnya, sekarang pas menu-menu buka puasanya nih. Hati-hati kalau makan nasi Padang karena memang kalau ini mohon maaf ya, siang-siang kita malah menampilkan gambar seperti ini ya ketika puasa, tapi nggak apa-apa kita belajar ya ibu-ibu ya. Jadi nasi Padang tuh kalori gede banget nih, apalagi kita nasi Padang toppingnya makin lama makin banyak ya, ada gorengan, ada telur, rendang, ayam ya. Ini masing-masing aja bisa sekitar mungkin 800 atau 900, belum lagi ada apa ibu-ibu kerupuk ya. Kerupuk putih itu emang nikmat banget ya. Kerupuk itu kalau putih itu sekitar 150 kalori, belum kita nambah 2. Jadi bayangin ya nasi Padang ini kita makan satu porsi sekitar 1.200 kalori, gede banget ya, seperti itu. Jadi mohon dipikir-pikir lagi kalau memang lagi mau diet, mau makan nasi Padang. Nah, kemudian bakso, apalagi kalau semakin banyak dia mengandung saus sambalnya, ya karena memang jangan lupa, saus sambal di sini punya kalori, 1 sendok sekitar 30 kalori, kecap manis sekitar 60 kalori. Jadi memang bakso itu sekitar 500 kalori, sama mie ayam juga, belum lagi kalau tambah kerupuk. Jadi sekitar kita kalau makan sekitar 700 kalori, dan itu gede banget. Karena memang pada normalnya ketika kita mau diet, mau makan itu minimal 400 kalorian saja ketika main course kita, seperti itu. Nah, ini rata-rata juga kadang-kadang suka ada ya, terutama ketika lagi sarapan ya, bubur ayam, semakin banyak toppingnya akan semakin tinggi, juga nasi uduk seperti itu ya, ini sekitar, kalau yang ini yang saya hitung karena memang sesuai dengan gambarnya sekitar 630 kalori ya. Nah, memang ini adalah hati-hati karena memang kalori kita paling
normalnya 2.000 kalori per hari. Sedangkan kalau sampai kita mau diet, kita harus restriksi kalori, mungkin sekitar 500 atau 1.000 tergantung kebutuhan kalori orang-orang. Jadi kalau kita aja udah makan nasi uduk ya, ataupun apa ketika buka puasa itu kalorinya gede banget gitu. Nah, ini juga nasi goreng dan nasi kuning kalorinya juga lumayan gede. Ya, dan banyak banget dipakai untuk pasien-pasien yang sarapan. Nah, martabak satu gituan aja itu sekitar 300 kalori. Ini kadang juga ada nih dijadiin takjil malah ya si martabak gitu ya. Jadi kalorinya itu satu potong gitu sekitar 300 kalori. Pizza itu sekitar segini, dan ayam KFC itu sekitar 500, dan burger sekitar gitu. Jadi memang kalori mereka gede banget. Lalu apa nih yang harus kita makan? Atau walaupun kita memang ibaratnya mau menikmati makanan tersebut, kita harus pintar-pintar dalam memilih. Jadi eat this not that. Jadi kan memang misalkan kalau misalkan mau makan burger, ya udah mohon maaf mungkin rotinya bisa dikasih ke suami atau ke anak, jadi kita makan cuma dalamnya aja atau buat sendiri burger yang memang lebih sehat gitu ya. Jadi kita pakai penutupnya itu bukan roti, yaitu sayuran ya, seperti itu. Jadi kalori yang ini lebih kecil loh dibandingkan kalori yang ini gitu ya. Kemudian kalau memang kita mau makan bakso, ya kita bisa aja ketika tapi ini yang saya sebutkan ini adalah kadang-kadang, jangan sampai dijadiin setiap hari, makanya gini pasti berat badan turunnya dikit banget, itu 0,5 kilo doang paling sebulan. Nah, jadi mending kita ya kalau memang menikmati dalam makanan ketika diet, kita memilih caranya, memang kita hindari. Jadi kita cuma makan bakso doang tanpa karbonya ya, alias mie kuning atau segala macam, dan memang sambelnya jangan terlalu banyak karena ingat sambal itu ada kalorinya. Memang paling bagus sih sebenarnya ini baksonya dari bakso ikan, kalorinya lebih dikit. Nah, kemudian kalau memang kita mau makan gado-gado ataupun salad, itu lebih baik jangan dicampur seperti ini dan tidak pakai kerupuk karena kalorinya beda banget yang ini sama yang ini. Lebih baik kita cocol-cocol aja seperti sambal seperti ini gitu. Nah, memang ini terlihat ya diferensiasinya ketika kita menyajikan makanan tortilla seperti ini tuh 1.000 kalori. Tapi kalau kita ganti si rotinya ini menjadi sayur itu berubah. Kejunya kita dikitin itu juga berubah gitu. Dan ini juga ya kalorinya lebih kecil kan karena memang kejunya juga dikurangin ya, karbonnya dikurangin dan memperbanyak segi sayurannya seperti itu. Ini nasi yang seperti biasanya, kalau kita nasinya kita lebih dikitin ya, tadi yang 1/4 kita banyakin sayurnya akan terjadi penurunan kalori. Jadi memang ibu-ibu di sini harus cerdas menyingkirkan sedikit-sedikit makanannya, atau pas ngambil jangan terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat. Terus bisa nggak makan steak gitu ya? Bisa banget gitu. Jadi tapi memang sedih ya steaknya ya. Kalau ini kan 1 porsi gitu ya. Ini mungkin cuma 1/4 doang. Terus juga pemilihan kentangnya jangan yang di french fries. Kita pilih yang dipanggang atau mungkin mashed potato ya. Sayur memang lebih banyak. Karena beda kan. Kalau misalkan kita memilih makanan yang ini sekitar 300 kalorian. Tapi kalau yang ini sekitar 800 kalorian. Begitu juga dengan makanan-makanan Indonesia bisa kita ya pokoknya agak disingkir-singkirkan. Jadi pesannya adalah yang pertama adalah kita harus membuat diet planning sih ibu-ibu dengan defisit kalori. Prinsipnya kurang karbohidrat, wajib banyak sayur dan buah. Paling penting adalah clean eating, goreng, santan, berlemak dihindari. Udah clean eating aja udah bagus deh, itu dulu prinsip utama, belajar makan bersih. Hindari gorengan, santan, dan berlemak, minuman yang aneh-aneh jangan. Olahraga 30 menit, 5 kali seminggu, itu bagus, udah minimal banget. Cukup jalan saja, kalau bisa treadmill di rumah atau sepeda statis atau berenang. Itu kalau mau turun berat badan. Tantangannya itu yang saya bilang, prinsipnya udah clean eating dulu aja, nggak pakai tepung, santan, gula, garam, bumbu-bumbu kacang yang berlebihan, dressing berlebihan, kopi-kopi yang ada creamernya, cemilan tidak sehat, alkohol, es krim, permen, kue manis itu tolong dihindari. Dengan kita clean eating dan berolahraga, itu pasti akan menurunkan berat badannya. Namun ingat, olahraga ketika berpuasa bukan tidak bisa, tapi sesuai dengan kemampuannya. Karena kemampuan individu itu berbeda-beda gitu. Dan memang masak sendiri lebih baik. Jadi kalau bisa direbus, kukus, panggang, grill, telepon minyak, bakar, dan air fryer, dan sekitar sejenis. Segitu dari saya, Ibu-Ibu Kici yang sangat saya cintai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Ibu Ninis. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tiara. Masya Allah, ini pengetahuan yang luar biasa ya tadi ya. Makanan sehat itu bisa di
ternyata dari buah-buahan, manisnya dari buah-buahan aja, jadi nggak usah manis pakai gula. Nah, ya memang kita harus lebih pintar menyikapi bagaimana kita lebih pandai untuk mengatur supaya kita nggak berlebihan memasukkan intake-nya ya, Dok ya. Yang penting kita harus, kalau mau diet itu dietnya harus punya diet plan seperti apa. Kalau nggak punya challenge ya dalam kita sendiri nggak ter-challenge ya, cuman asal nggak makan, nggak itu nggak akan mengurangi berat badan ya Dok ya, atau nanti akan menjadi yoyo, bagaimana Dok? Iya, memang kalau seandainya yoyo juga, memang sebenarnya kalau prinsip yoyo itu adalah kendali dari pasiennya. Jadi kalau misalkan dia turun berat badannya udah maksimal, tapi dia tidak menjalankan lagi pola makannya, yaitu pasti berat badannya bisa lagi. Memang semua harus kita kontrol dengan baik. Ya, olahraga 30 menit sehari. Itu kalau di depan TV sambil yoga gitu bisa nggak, Dok? Boleh banget kalau mau. Sebenarnya kalau prinsip olahraga ya semampu pasiennya. Yang penting pasiennya itu mau bergerak. Ketika dia memilih yoga juga boleh. Tapi jangan lupa, Bu Ninis, memang sebenarnya kalau kita mengenal olahraga diet ya, mau turun berat badan, itu kebanyakan jalan. Jadi olahraga yoga dan lain-lain sifatnya tambahan. Jalan di tempat sambil lihat TV juga bisa ya, Dok? Boleh, yang nggak boleh jalan di tempat sambil makan. Kayaknya nggak boleh ya, seperti itu. Dok, ini udah banyak sekali pertanyaan nih, Dok. Boleh dibaca nih, Dok. Oke, baik. Dari awalnya tadi, oke. Gula aren boleh nggak, Dok? Sempat tanya itu boleh, ya boleh nggak nanya dikit? Bu Renjai, Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ninis mau nanya sama Bu Dokter itu loh. Resepnya cantik. Resepnya cantik itu apa gitu, satu. Terus yang kedua, kalau biasa ngemil tempe goreng itu baik atau enggak baik sih? Sama juga gula aren tadi itu, gula aren buat kopi. Oke, itu baik. Gimana? Baik Ibu, Bu Reni, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah resepnya cantik itu pastinya clean eating sih, karena apa yang kita makan itu mencerminkan juga Bu apa yang kita visi kita. Jadi memang gorengan, minyak santan itu adalah musuh. Jadi memang kalau kita dari segi anti aging ya, seperti itu juga memang makanan-makanan tersebut itu harus dihindari. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah boleh nggak sih kita Bu ya ngemil-ngemil tempe goreng. Nah, Ibu kalau ngemil tempe goreng, satu tempe goreng itu 150 kalori. Kalau Ibu ngemilnya 3 berarti 450 kalori. Gila. Kok tiba-tiba mati ya? Mati ya, pedot. Mungkin di sana jaringannya sedang ada gangguan gitu biasanya. Iya. Ya, masa tempe kalorinya banyak tuh dia bilang. Tempe satu aja boleh, Bu Renjai, tempe satu aja boleh, tapi tempe ditambah teman-temannya, tempe tambah nasi, tempe tambah. Karena biasanya produk Tropicana Slim tuh Bu, produk-produk Tropicana Slim biasanya dia ada tuh gula 0 kalorinya, kemudian madu rendah kalori. Jadi kalau memang Ibu lagi mau diet, Ibu bisa konsumsi produk Tropicana Slim. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Sebentar. Mau tanya gula darah saya, dokter ya. Ya. Mau tanya gula darah saya sebelum puasa 405, selama puasa turun 280. Apakah saya harus hindari teman sirup atau gula? Kalau tidak konsumsi gula, siang saya agak lemas. Bagaimana solusinya, Dok? Oke, baik Bu, terima kasih Bu Lista, Bu Rustiati atas pertanyaannya. Kalau saya lihat di sini kasusnya beda ya, mungkin ada memang ada diabetes mellitus ya Bu ya, seperti itu ya kan. Memang kalau seandainya pasien ketika berpuasa, pasien diabetes mellitus pasti gulanya turun. Coba Ibu cek lagi gula 2 jam setelah puasa. Gitu. Artinya Ibu kan biasa kalau cek gula ya, pasti kan sebelum makan,
pas puasa, kemudian setelah makan 2 jam disuruh cek lagi. Nah, info 2 jam setelah puasanya berapa nih? Apakah masih bagus gitu ya? Tapi memang ini tetap tinggi juga sih setelah puasa 280. Udah pasti memang hindari banget minuman sirup atau gula karena memang sangat tinggi banget. Ini 405 ibunya nggak pusing karena memang biasanya kalau pasien 400 itu udah masuk fase-fase yang tinggi banget ya Bu gulanya. Yang ditakutkan malah nanti jadinya sesuatu yang emergensi dari diabetes mellitus. Nah, kalau tidak konsumsi gula siang saya agak lemas. Mungkin bisa ditanya sama dokter penyakit dalamnya, apakah boleh digunakan produk-produk dari diabetasol, karena memang gula-gula dari pasien diabetes seperti itu. Tapi saran saya sih memang gulanya ini harus dikurangin, karena terlihat gula setelah puasa aja itu sekitar 280, berarti itu masih tinggi. Gitu. Jadi memang kalau pasien diabetes, tolong banget dihindarinya. Mungkin ibu bisa konsumsi gula-gula alami, contohnya dari buah-buahan. Silakan ibu konsumsi buah yang banyak ketika pagi. Ya sahur, boleh buah-buah apapun, tapi memang kalau pasien diabetes itu beberapa buah juga jangan terlalu banyak, misalnya dari mangga atau anggur. Ibu konsumsi aja buah-buah potong dari semangka, ataupun buah-buah jeruk, apel, sebagaimana mungkinnya itu. Karena memang kalau pakai gula produk dari produk-produk itu tinggi, jadi mending pakai gula-gula alami. Terima kasih. Mangga itu kalorinya tinggi sekali ya dok ya? Sebenarnya dia masih aman kalau memang nggak begitu ada penyakit diabetes ya, tapi memang nggak boleh banyak-banyak aja sih Bu Ninis, seperti itu. Jadi memang ada beberapa buah yang sebenarnya kalau kita ngomongin buah sih sebenarnya nggak usah ditakutin ya, tapi memang jangan terlalu banyak. Buah-buah yang tidak bisa terlalu banyak ketika lagi diet atau pasien diabetes biasanya durian, mangga, sama anggur. Karena kalorinya lumayan. Durian mangga dipakein dipakein susu tuh biasanya tuh jus durian mangga pakai susu. Itu tinggi banget pasti kalori gitu tambah susu ya Bu. Iya. Ya ini kemudian ini satu lagi dari Bu Risma. Bagaimana caranya supaya bisa mengurangi makanan gorengan saat buka puasa? Karena tanpa gorengan nggak lengkap makannya. Apalagi kami sudah dari kecil dibiasakan makan yang digoreng-goreng. Terima kasih. Oke, sebenarnya sih memang gorengan udah memang sifatnya dilarang kalau lagi buat diet ya. Tapi kalau memang pengen banget, silakan kita ganti cara memasaknya. Nah sekarang nih ada zamannya semakin lumayan ya, udah ada air fryer. Jadi bisa tuh pakai air fryer aja ketimbang pakai minyak. Itu lebih sehat dan memang bisa lebih menurunkan berat badan. Jadi memang seperti itu sih sarannya Bu. Jadi listrik agak mahal ya kalau pakai air fryer banyak seperti itu. Tapi memang gorengan sebenarnya dilarang sih buat pasien yang lagi diet. Cuma kalau pengen banget silakan buat sendiri pakai air fryer karena akan mengurangi kalori yang tinggi. Gitu. Kuncinya kita merubah cara masaknya. Ya, merubah mindset. Kemudian ada pertanyaan lagi. Mau tanya, kurma itu ini dari Ibu Yuni Kosasi dari Kaltim. Kurma itu cenderung manis banget, Dok. Apa kira-kira ada gula ditambahkan kurma-kurma yang dijual itu ya, Dok? Kurma maksudnya kurma yang dijual apakah ada yang menambahkan gulanya? Enggak, sepertinya memang sifatnya kurma itu dia memang manis sih, Bu. Jadi atau maksudnya ketika mau jualan es kurma boleh tambahin gula atau di kurmanya ditambahin gula, ini ya maksudnya ya Bu Ninis? Jadi maksudnya gini, itu kurma-kurma yang dijual apa nggak ditambahin gula ya? Kok bisa manis banget? Nah itu kira-kira begitu. Oh enggak, pastinya nggak mungkin kayaknya. Tapi memang sifatnya kurma memang dia mengandung mengandung rasa manis yang tinggi. Tapi setinggi-tingginya itu juga nggak maksudnya gulanya itu nggak sejahat gula pasir atau gula aren. Jadi memang kalau mau pakai kurma yang alami untuk menambahkan segi manis itu lebih baik dibandingkan kita tambah gula pasir. Cuma kalau memang seandainya tadi misalkan kalau yang mau ditanyakan menyambung sama es susu kurma, itu selera aja sama Bu Yuni. Kalau seandainya Ibu mau tambahin gula, bisa pakai gula-gula produk 0 kalori, nggak pun juga nggak apa-apa, lebih bagus malah karena memang lebih mengurangi resiko
kalorinya tinggi. Dok, kalau misalnya sekarang ada yang suka kalau lagi sakit tuh pakai jus kurma aja tuh, jus kurma. Terus saya melihat di jus kurma itu kalorinya itu tinggi sekali. Nah itu apakah itu sudah ditambahkan pemanis atau gimana tadi? Nah, iya, kalau yang memang kalorinya jadi tinggi tuh pasti dia udah tambah gula, udah pasti tambah gula, kemudian mungkin dia pakai produk-produk apapun ya, penambah seperti itu. Dan memang kalorinya jadi tinggi banget. Makanya memang buat sendiri lebih bagus, dan memang kita harus tahu juga tuh yang tadi jus kurmanya tuh dia pakai susunya apa gitu. Karena biasanya kan yang kalau buat pasien diet pakai susu low fat ya, seperti itu. Dan memang susunya tidak banyak-banyak. Kita kasih susu low fat sedikit aja untuk pemberi rasa, sisanya boleh tambah air biar supaya kalorinya nggak tinggi juga, karena susu low fat kalorinya juga hampir mirip sama susu biasa memang, tapi dia bedanya kandungan isinya, fatnya lebih dikit dibandingkan susu-susu yang seperti biasa gitu. Jadi memang sebenarnya susu low fatnya itu ditambahinnya dikit aja, yang lebih banyak lebih ke arah tambah air supaya memang kan mau membentuknya adalah jus ya itu. Jadi memang sebenarnya kalau buat sendiri lebih bagus seperti itu. Dan memang kurmanya juga jangan terlalu banyak juga. Jadi kalorinya nanti malah makin tinggi. Iya. Terima kasih, Dok. Ini ada lagi, Dok. Kalau apakah Pocari Sweat itu bisa dikonsumsi atau diminum sewaktu sahur? Juga untuk berbuka puasa, apakah kita boleh minum di awal buka atau setelah kita minum air putih dulu? Terima kasih. Itu dari Bu Diah dan Baik, Kalsel. Ibu Diah di Kalimantan Selatan, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya prinsipnya Pocari Sweat, ini kita kalau ngomongin lagi diet, lebih baik beli Pocari Sweat yang warnanya biru muda. Jadi kan Pocari Sweat ada yang 2 kalori tuh, ada yang biasa dan ada yang less sugar ya, yang biru muda. Jadi kalau seandainya kalau mau beli yang less sugar aja, yang biru muda, yang beda gitu. Nah, boleh banget dikonsumsi sewaktu sahur ataupun setelah buka puasa. Tapi memang maksudnya jangan juga sahurnya cuma Pocari Sweat juga gitu ya, nanti malah yang ada pusing. Jadi silakan tambahin buah-buahan lainnya ketika sahur, minum Pocari Sweat juga boleh. Kemudian ketika berbuka puasa lebih baik konsumsi apapun, minum apapun itu lebih baik memang kita awali dengan air putih dulu ya, memang seperti itu, baru minum Pocari Sweat. Karena memang perut kita kan sudah kosong ya sekitar beberapa jam gitu, karena memang takutnya lambungnya sensitif atau segala macam, takutnya GERD-nya kambuh. Jadi lebih baik minum air putih dulu, baru minum Pocari Sweat-nya. Atau mau minum teh manis juga boleh. Tapi ingat teh diet ketika lagi bulan puasa sebaiknya dipakai gula 0 kalori, jangan pakai gula pasir. Terima kasih, Dokter Mutiara. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ini kemudian ada pertanyaan dari Ibu Salma. Ibu Salma dari Sulsel, dari Sulsel. Permisi, Dok, mau tanya, kalau mau tambah berat badan gimana, Dok? Ini dia nih. Nah, ini dia nih, ngiri banget ya sama pertanyaan ini ya. Kapan gitu ya nanyain ada yang banyak gini. Kalau mau nambah berat badan, prinsipnya kan kalau tadi kan kalau kita keseimbangan kalori kita kurangin ya Bu ya. Kalau mau nambah berat badan prinsipnya yang sebelah kiri Bu yang ditambah dari produk makanannya dan intake-nya. Tapi pun juga jangan memang sekedar makanannya langsung nggak sehat gitu ya. Memang ya itu tadi ya, kita memang harus hitung dulu sih Bu. Jadi memang tidak bisa saya jawab full di sini pertanyaannya, karena memang saya harus menghitung berapa umur ibu, berapa berat badan. Tapi pada prinsipnya adalah pastinya pola makannya ditambah gitu, dan memang mungkin yang tadinya biasa makan besarnya cuma 2 kali, kita bisa meningkatkannya jadi 3 kali, dan itu pun juga sebenarnya prinsipnya makannya dikit-dikit banyak, tidak langsung sekaligus banyak seperti itu Bu. Mungkin Ibu Salma sudah dari kecil itu terbiasa minum selalu hanya air putih, makan hanya di waktu makan. Ini sebenarnya baik loh, bukan kita sebenarnya tidak harus menambah berat badan, tapi kita pola hidup aja, menjaga pola hidup yang sehat ini ya, Dok. Betul banget. Jadi memang saya juga harus mengetahui berapa berat badannya, dan memang apakah memang ada kecenderungan untuk bisa tambahin berat badan. Kalau memang pada prinsipnya BMI-nya normal, ya menurut saya Bu Salma pada prinsipnya normal, mungkin tidak diperlukan berat badan tambahan. Tapi memang kalau seandainya mau banyak, biasanya kita perbanyak dari ada susu-susu yang memang bisa meningkatkan berat badan, itu bisa digunakan. Iya, iya. Diingat juga kolesterolnya ya. Itu jangan terlalu kolesterol ya, Dok ya. Apalagi sudah usia saya begini gitu ya, Dok. Masih muda kok Ibu Ninis mah.
Nih, ada lagi dari Bu Adau dari Kicil Tim. Apa Ibu ada menulis buku yang tadi makanan keren, enak, tapi kalorinya sedikit seperti yang Ibu tayangkan tadi? Tuh. Saya nggak nulis buku, Bu, tapi saya aktif di media sosial, Instagram, sama TikTok. Jadi kalau memang Ibu mau lihat menu-menu yang tadi atau konten-konten saya, silakan add aja Instagram saya, Mutiara Sangaji ya, Ibu-ibu di sini, Saya udah follow. Iya, follow ya, nanti aku follow back ya. Sering kasih ada reward ada. Iya, sering-sering suka ngadain emang Bu, suka ngadain ya giveaway kecil-kecilan. Ibu bisa add saya di Mutiara Sangaji atau kalau mau langsung ke konten-konten dietnya bisa di nutriara.id. Rata-rata biasanya saya banyak menulis. Saya sih kepengen sih Bu, pengen nulis buku tapi ya kurang mengerti caranya gimana nulis buku, nggak ada waktunya. Mudah-mudahan ya Bu, insya Allah ya ke depannya bisa nulis buku. Tapi memang kalau saya banyaknya lebih kontennya digital, lebih ke arah media sosial di Instagram dan TikTok. Iya, ini tadi siap dokter. Mau konten makannya tadi silahkan follow Instagramnya dokter Mutiara Sangaji. Ya, saya bulan puasa ini bakal konten banyak tentang takjil rencananya. Iya. Terus ini ada satu lagi dari Bu Risma tadi, maaf tadi terputus, mau tanya kalau gulanya diganti sama madu, samakah manisnya dengan gula pasir, dan madu asli yang seperti apa, yang murni? Oke, kalau kita ngomongin madu apapun ya, itu pasti kalorinya tinggi Bu, kalau lagi buat diet, kita lagi ngomongin buat diet. Tapi kalau buat sehat, silakan, madu sangat sehat sekali. Tapi kalau lagi buat diet, saya sih selalu bilang, jangan makan madu, gitu. Pakai gula-gula 0 kalori, atau dari alami aja, seperti dari buah-buahan. Jadi ibu-ibu silakan kalau memang misalnya mau menambah pemanis, silakan pakai gula 0 kalori, atau pakai buah-buahan ya, seperti itu. Jadi kalau madu, ya paling banter tuh madu-madu produk Tropicana Slim sih Bu, seperti itu. Jadi jangan menambahkan. Nah, tapi untuk apakah manisnya itu memang selera masing-masing. Ada beberapa yang bilang ya udah kok cukup kok dengan seperti ini pakai gula 0 kalori, atau ditambahin lagi aja topping gulanya. Ataupun ya seandainya Ibu mau ngasih madu dikit ya sebenarnya nggak apa-apa. Kalau memang berat badannya tidak termasuk kategori obesitas 3 yang mungkin beratnya BMI-nya sekitar 38 atau 40 ke atas gitu. Ya, ini menarik sekali ya dok ya. Jadi kita hati-hati juga dengan orang yang selalu menyarankan ganti aja gula dengan madu. Nah ini ternyata madu itu juga kalorinya juga tinggi loh, gitu ya dok? Tinggi, lumayan tinggi. Kecuali kalori madu-madu yang ya produk-produk diet ya. Madu yang sudah dari Tropicana Slim itu lebih baik. Gula stevia atau apa bisa dijadikan gula pemanis ya dok ya. Nah kemudian ini mau tanya lagi, saya dari masa gadis dulu selalu minum teh manis yang banyak sampai sekarang ini. Berbahaya nggak dok? Umur saya 57, beratnya 158 kilo. Oke, tingginya berapa Ibu Norma? Boleh infoin tingginya Bu? Yang pasti ini pasti sepertinya kategori dengan berat seperti itu akan meningkatkan resiko diabetes mellitus ya pastinya Bu. Jadi mulai saat ini yang perlu Ibu lakukan adalah penurunan tinggi 158. Beratnya ini tadi berat apa tinggi ya tadi ya? Ini mungkin beratnya 57 deh. Tadi mungkin salah ya. Umur saya 57, beratnya 158 kilo, tingginya 158. Oke. Kelihatan. Ya, it's okay. Nggak apa-apa. Dengan berat seperti ini, dengan tinggi segini dan umur segini, pastinya akan meningkatkan resiko diabetes mellitus. Penurunan berat badan 10% saja, Ibu turun sekitar 15 kilo atau 30 kilo, akan mengurangi resiko dari berbagai penyakit. Jadi saran saya, mulai saat ini, tadi menjalankan pola hidup yang sehat dari pola makannya, kemudian olahraganya dilakukan mulai dari jalan. Jujur aja, berat-berat seperti ini awalnya pasti akan sulit melakukan olahraga. Dulu pun saya memulai ini, ya Allah nggak ada deh 1 jam 5 menit aja rasanya ngos-ngosan banget, capek nih kapan selesainya jalannya. Tapi memang sebuah itu harus kita lawan, karena memang musuh terbesar ketika lagi diet pasien-pasien obesitas adalah diri sendiri. Ketika pasiennya menyerah
memutuskan untuk menyerah sama diri sendiri, itu tidak akan bisa terlaksana penurunan berat badan kita. Tapi kalau dia semangat, kita lawan rasa malas kita, capek kita, aduh udah deh gayanya nggak kuat gitu, dilawan sama diri sendiri itu pasti bisa. Jadi intinya adalah kalau seandainya kita menurunkan berat badan, yang pertama memang kita harus melawan diri sendiri, mulai dari clean eating dulu aja Bu, kedua olahraga, baru nanti mungkin kalau memang udah memang Ibu komitmen atau apa, mungkin bisa dibantu sama pihak-pihak yang lebih profesional, bisa dari dokter atau segala macam yang bisa membantu berat badan Ibu menjadi ideal. Karena memang teh manis pastinya akan berdampak buruk bagi gula ya, gula intake kita, takutnya nanti ada diabetes atau penyakit-penyakit lainnya yang sangat membahayakan di kedepannya itu. Tapi bukan berarti susah untuk menurunkan berat badan sendiri, enggak Bu, banyak pasien saya yang seperti itu bisa. Saya pun juga berawal dari seperti ini, jadi bukan berarti umur menjadi penghalang. Pasien saya ada Bu umur 60-an, berat juga tadinya 120, dia laki-laki. Kemudian lambat laun turun berat badannya. 65 umurnya lebih tua daripada Ibu. Jadi umur tuh bukan masalah untuk menurunkan berat badan. Banyak yang menyerah karena aduh kayaknya udah umur saya udah turun, udah tua nih, metabolisme udah lambat. Enggak, kalau seandainya dia semangatnya tinggi, itu pasti penurunan berat badan bisa tercapai. Nah, yang pasti memang berbahaya kalau memang menambah minuman manis. Saya juga dulu suka banget minum teh manis, nutrisari dan segala macam, itu teman jadi sahabat saya dulu. Tapi memang itu semua saya gantikan produk-produknya. Jadi kita bisa minum teh, tapi ya udah pakainya gula 0 kalori dari stevia atau debetasol. Kita bisa minum sirup nutrisari seperti itu, produk Tropicana Asin. Tapi itu juga nggak bisa tiap hari, tiap jam seperti itu. Jadi mungkin Bu Norma bisa membeli produk, jadi promosi produk ya. Tapi memang seperti ini yang saya lakukan. Kita bisa menikmati hidup, bisa diet dengan enak, tapi enjoy, jangan juga yang aduh kan kadang kalau misalkan diet aduh tawar-tawar ya gini udah deh nggak mau deh, nggak nafsu makan, jadi malah jadi nyerah. Jadi silakan diet sambil menyenangkan seperti itu. Terima kasih Ibu Norma. Nih, Saya tanya Dok dengan Ulupi. ya Mbak Ulupi Ya Bu silakan. Lupi, silakan. Dokter Mutiara, tadi saya menyimak paparan dokter di mana hidup sehat juga harus tidur yang cukup ya, 6 sampai 8 jam walaupun diantaranya sahur. Dokter tadi mention seperti itu, betul? Nah, Benar. padahal memang kita dalam bulan Ramadan ini kan tidurnya kurang, bisa-bisa cuma 3-4 jam. Tapi tadi dokter bilang sesudah sahur boleh. Padahal saya nih penyakitnya perutnya paling endut di perut lah gitu. Badan yang lainnya biasa, tapi di perut endutnya banget gitu. Nah, apakah sesudah sahur tidur itu enggak masalah, Dok? Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ulupi sudah bertanya tentang hal ini, menarik banget memang pertanyaannya. Jadi memang sebenarnya kan kalau kita ngomongin diet itu 6 jam minimal Bu. Jadi memang mungkin kita nggak bisa pakai 8 jamnya karena kepotong sahur 2 jam. 6 jam cukup kalau seandainya kita misalkan tidurnya jam 9 ya. Karena kebanyakan pasien-pasien atau ya bukan pasien lah, kita-kita aja ya, tidur lama gara-gara kebanyakan scroll Instagram, scroll Facebook, balas-balas WA gitu ya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau 6 jam aja udah cukup juga nggak apa-apa. Nah, terus kalau seandainya sahur, sebenarnya prinsipnya adalah kan kalau makan sahur sebenarnya jangan terlalu banyak juga. Kalau memang terlalu banyak pastinya kan ya tadi ya Ibu tanyain, kalau seandainya sahur gimana langsung tidur, emang boleh. Yang pasti kan kita sahur mungkin 3:30 atau jam 4, kemudian nunggu sholat seperti itu, sepertinya waktu 1 jam atau 1 jam, setengah jam cukup untuk tidur lagi kalau memang kita makan tidak terlalu banyak. Tapi kalau bumerangnya, kalau memang pas sahur makannya besar banget nih, gede banget, 1 piring nasi padang gitu segala macam pasti begah. Itu memang tidak, ya mending langsung aktivitas aja. Cuma memang pada prinsipnya adalah sahur itu sebenarnya cukup saja, jangan terlalu banyak seperti itu, tapi memenuhi kebutuhan harian kita. Jadi kalau memang mau tidur lagi, ya memang harus kita tanya dulu tadi ke diri sendiri, gimana nih tadi pola makan kita nih pas sahur. Kalau makannya terlalu banyak, ya memang kita harus perlu waktu 1 jam atau 1,5 jam buat turun dulu, baru kita tidur. Karena
Karena pada prinsipnya aja, kalau kita lagi berdiet, itu 3 jam sebelum tidur makanan udah habis. Artinya jam makan terakhir kita. Karena kan banyak nih, kalau misalkan mau diet, makan terakhir tuh jam berapa ya? Ya pada prinsipnya sih 3 jam sebelum tidur, Bu. Jadi misalnya dia terakhir makan jam 6 ya, atau jam 7 malam, baru tidur jam 10 malam. Nah, apalagi sahur. Nah, memang tapi kalau sahurnya terlalu banyak ya, dia harus 3 jam lagi baru tidur. Tapi kalau sahurnya ya sudah biasa, mungkin roti doang, roti gandum sama buah atau sayur, sebenarnya 1 jam atau setengah jam langsung tidur juga nggak apa-apa gitu. Terima kasih dokter. Terima kasih Bu Lupi. Katanya kalau habis makan tuh perut endut gitu kan, makan Iya, malam. memang harus 3 jam dulu sebenarnya sih pradab utamanya Bu. Jadi makanya sahur jangan terlalu banyak makannya. Baik, terima kasih. Wes Mbak Nis. Ya, terima kasih Mbak Lupi. Maaf ini saya tadi kebetulan sendiri. Ini mau membacakan chat satu lagi yang terakhir ya. Saya mau tanya dokter, saya Ira dari Padang. Berapa gula air kelapa murni? Gimana ya? Berapa gula dari air kelapa murni? Karena kakak saya habis minum air kelapa murni, gulanya jadi 380. Terima kasih dokter. Dia sakit gula puasanya 120. Dokter Tiara. Dokter Halo. Tiara freeze kayaknya ya. Ya, kelihatannya ada masalah dengan jaringan. Internetnya. Ada kemungkinan itu padahal asli ya, air gula, air asli tanpa gula. Sepertinya kok kayaknya dicolong gula ya. Iya, kayaknya maksudnya dimasukin gula asli. gitu, karena tadi asupan menurut dokter tadi air kelapa tadi termasuk sedikit kadar gulanya, Bu Ira. Kalau plain. Iya. Kalau plain sedikit. Dokter? Iya, kenapa tuh Bu Ketum? Kok bisa ya gitu ya? Makanya saya pengen tanya ke dokter. Benar-benar memecah sendiri, apa membelah sendiri atau apa yang di botol, beli itu? Kalau udah di botol rasanya sih udah beda. Enggak, itu murni dari buahnya gitu. Buahnya udah pecah. Dokter, gitu. Ini dokter udah oke. Dokter. Ada masuk ya? Ya, mohon maaf tadi sinyalnya jelek. Silakan, Dok. Gimana? Boleh diulang Bu Ninis pertanyaannya? Tadi dari Ira tadi menanyakan kakaknya itu minum air kelapa asli pecah memecahkan dari kelapa murni gitu ya, dari buahnya. Itu air kelapa murni itu apa gulanya tuh tinggi ya? Ini kok dia gulanya dari 380 karena dia sakit gula darah puasanya 120. Air kelapa kalau kita ngomongin kalori, kalau dalam 1 gelas air kelapa itu sekitar 46 kalori gitu ya. Jadi memang airnya saja, memang murni tidak pakai. Yang bikin air kelapa meningkat kalorinya adalah tambahan-tambahan gulanya. Gula liquid dan lain sebagainya itu menjadi meningkat seperti itu. Nah, pada Ibu ini tadi Bu gulanya Ira, berapa? Ibu Ira, Bu. Bu Ira dari Padang. Oh iya, Bu Ira, kalorinya, gulanya berapa? Gula puasa kakak saya itu 120, Bu. Tapi dia minum air kelapa itu dengan isinya, terus melonjak gulanya jadi 380 gitu. Dia cerita ke saya, Bu. Maka saya pengen tahu. Oke. Itu beli atau murni langsung? Murni, Bu, dari buahnya, Bu. Murni, jadi dipecah, diambil air kelapa sama isinya gitu. Berarti memang Bu Ira, adiknya atau kakaknya itu tadi memang pasien diabetes ya, seperti itu? Iya. Memang kalau kita ngomongin kandungan gula dalam air kelapa itu sekitar 6 gram ya. Jadi memang kalau 6 gram aja kalau kita pisahin itu memang kalorinya agak besar juga. Jadi memang pada pasien-pasien diabetes mellitus dia kan pemecahan proses ini gulanya kan tidak baik. Jadi memang mungkin malah menyerap
menyerap langsung menjadi, makanya kalorinya agak tinggi. Nah, memang mungkin fungsi pankreasnya sudah tidak berfungsi dengan baik karena pasien diabetes mellitus seperti itu. Jadi memang mungkin kalau seandainya memang dia ada histori dia langsung makan gula air kelapa langsung meningkat seperti itu, ya mungkin memang udah hati-hati banget, udah nggak bisa makan yang berbentuk buah-buah seperti itu. Itu ya Bu. Karena Terima memang kasih. ya, air kelapa itu kalori rendah, tapi bukan berarti dia gulanya tidak tinggi. Gulanya lumayan 6 gram, sekitar 6 gram. Jadi memang itu yang menyebabkan, karena memang dia masih mengandung buah itu kan masih mengandung gula ya. Jadi karena memang masih mengandung gula, karena memang pasiennya karena adanya adalah pasien diabetes, memang dia tidak bisa memproduksi gulanya dengan baik, malah yang terjadi adalah outputnya gulanya jadi meningkat seperti itu. Tapi ini juga ya, maksudnya minum air kelapa langsung naik 300 kalori, 300 gulanya langsung 300 juga. Iya, jadi 380 itu tinggi banget setelah gitu. 3 jam, setelah 3 jam. Iya, setelah 3 jam itu menurut saya itu tinggi banget karena minum air kelapa banget. Air kelapa aja bisa setinggi itu gitu, apalagi Itu konsumsi. saya juga heran, makanya pengen tahu gitu. Air kelapa itu berapa? Jadi 6 gram ya kalau 1 gelas ya Bu dokter. Memang ada kandungan gulanya, dia memang banyak produk buah, dia memang rendah kalori, tapi juga gula ada beberapa yang tinggi, apalagi mangga, gula meningkat, indeks glikemiknya kita ngomong tinggi gitu. Oke, jadi memang makasih dokter. Kesalahan pasien diabetes mellitus, kesalahan tubuhnya adalah dia tidak bisa menerima gula Iya, terlalu tinggi. buah-buahan dia juga banyak yang nggak boleh makan dok. Iya, nah berarti ya itu memang udah. Nanas itu gimana dok? Iya sama, setiap buah itu ada ininya, ada apa namanya, ada gulanya juga memang ada tingginya. Cuma memang kalau orang bagi kita pasien biasa yang tidak diabetes mellitus tidak akan bermasalah, atau lagi pasien yang diet dengan tidak ada diabetes itu malah jadi bagus minum air kelapa. Tapi kalau buat pasien yang diabetes mellitus dia tidak bisa mencerna itu, malah gulanya kekip semua buat dia, jadi malah bumerang nih, jadi tinggi gulanya gitu. Iya. Ya, terima kasih dok. Terima kasih Bu Ira. Semoga sehat selalu ya dok. Sama-sama Bu Ines. Ya. Kita sudah jam 13.50, waktunya door prize. Gitu ya dok. Jadi dari ada biar pemirsa bahagia selalu ada door prize ya dok ya. Door prize. Ya. Closing statement dari dokternya. Oh iya. Matur suwun. Maaf ya Bu Ketum, saya terlupa untuk closing statement. Dokter Tiara, untuk mengakhiri acara meramu pada siang hari ini, mohon closing statement-nya dok. Oke, baik. Terima kasih Bu Ninis, Ibu Rati, dan ibu-ibu semua yang ada di KICI ini. Saya ngucapin terima kasih banyak sudah mendengarkan dan memberikan saya waktu untuk mengisi seminar. Pada intinya adalah ketika berpuasa bukan berarti hal yang tidak mungkin untuk menjalankan diet. Bisa saja terjadi jika kemauan kita kuat. Pada dasarnya yang kita butuhkan adalah mengontrol emosi terhadap makanan kita sehingga kita makannya mungkin bisa diatur. Diet planning itu penting banget untuk menjalankan diet, apalagi di dalam bulan puasa ini kita banyak banget buka puasa bersama teman-teman dan keluarga terdekat. Jadi jangan sampai itu merusak program diet kita. Mulai saat ini terapkan pola makan yang baik, di planningin mau makan seperti apa, kemudian berolahraga juga penting, namun memang sesuai dengan kemampuan, dan juga tidur yang cukup. 3 hal tadi adalah landasan dasar untuk kita memulai diet. Segitu dari saya, Bu Rati, Bu Ninis, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ninis, apa mending foto bersama, Pumpung ada Dokter Mutiara? Ya. Foto bersama bisa dibuka dulu videonya, Ibu-ibu. Akan dibantu oleh Bu Siti Wahyuni untuk foto, atau dari admin bisa membantu untuk admin. Siapa nih admin? Ibu Siti Wahyuni bisa bantu untuk foto? Siap. Ya.
kasih. Adminnya silakan Satu. Sudah satu belum? Udah belum, Bu? Dokter Yuni. 1, 2, 3. Slide berikutnya ya, Bu. Oh iya, pakai C. Yang paling manis emang teh dokter Mutiara. Tanpa gula udah manis ya. Tanpa gula udah manis. Teh Tiara. Besok ada namanya Teh Tiara. Masya Allah. Udah Bu Yuni? Udah Bu Yuni. Ibunya Vivi Sangaji juga manis. Iya benar. Sangaji. Iya. Ibunya nggak disopo tadi, Bu Vivi. Iya. Makasih ya Bu Dokter. Ibunya tadi saya belum menemukan loh ibunya loh. Ini ada nih, udah kepin nih. Ada, udah mesem-mesem dari tadi. Oh iya tuh ibunya. Enggak lah, anak dokter bisa ngajar. Nyalain kameranya dong, Ibu Vivi. Admin Ibu tolong Vivi nih, dipin dong. bangganya Ibu Vivi Sangaji dipin. Anak dokter. Jangan pakai mukena ya Bu Vivi. Bu Vivi kalau nggak pakai mukena, Bu Vivi ada di jalan. Oh di rumah pakai mukena. Di rumah pakai mukena, kalau kan di jalan. Mana Bu Vivi? Nah ini dia Bu Vivi Sangaji nih. Oh cantiknya dari mamahnya ya kayaknya ya. Iya. Iya. Iya, cantiknya dari mamahnya. Bagai pinang dibelah dua. Satu pinang muda tapi. Iya. Ya silakan Bu Ninis. Ya, kita pada sore hari ini ada door prize dari yang akan diputar ada 3 dari Kiki dan kemudian ada 1 khusus dari Nutriara. Kita putar yang dari Kiki dulu ya, Tum ya. Ya silakan. Bu Yuni, 3 dari Kiki dan kemudian ada 1 khusus nanti 2 akhir. 2 dari ya? Kiki nih, 2 dari Kiki. 2 dari Kiki dan 1 spesial dari Nutriara. Dapat 2 spray. Insya Allah. Seret amat. Loh. Ridwan. Yang namanya Pak Ridwan. Masih ada tidak Pak Ridwan? Halo, Ridwan 3, Ridwan 2, Ridwan 1. Oke. Kalau nggak ada diputar lagi ya Bu ya? Putar lagi ya, putar lagi. Suaranya itu amat ya, wow. Bu Renjai. Selamat Bu Renjai. Selamat Bu Renjai. Bu Atikur. Bu Atikur. Selamat Bu Atikur, hadiah dari Kiki. Dan ini kemudian yang terakhir dari Nutriria. Bu Eva di mana nih Bu Eva?
Eva Bu Eva. 3. Ada Ibu Eva. Bu Eva 2. Ada. Bu Eva 1. Oke, ulang. Silakan admin. Wah, padahal hadiah dari Nutriria ini open ya. Hadiahnya open loh. Dapat open. Ibu Siti Marwah. Ibu Siti Marwah 3. Ibu Siti Marwah 2. Ibu Siti Marwah 1. Ada. Ada, silakan. Wah, soalnya hadiahnya open, jadi ibunya harus Mau. respon ya. Harus respon. Kalau yang di Pulau Jawa kali ya Bu, kalau di Pulau Jawa nanti saya kirim yang lain kayaknya. Soalnya agak gede. Iya, iya. Ah, Wow, Bu dari Yuniko Kalpi. Sasi. Bu Yuniko Sasi. Ya, baru live. Hadir Bu, hadir. Ya, hadir tapi sudah live. Belum. Itu live. Barusan live. Baru Mana mau. Bu Yuniko Sasi? Ada Bu. Bu Yuniko Sasi mana? Ada Bu. Baru. Kayaknya Bu Ketum yang semangat kepengen dapat open ini. Bu Ketum nggak pengen di oven, udah kepanasan Bu Ketum. Ya. Oke. Silakan diketik alamatnya Bu Yuniko Sasi. Siap, insya Allah. Makasih banyak Bu, makasih. Terima kasih. Bu Yuni, kebetulan karena ini ovennya besar, kalau untuk ke Kalpi mungkin diganti gitu ya, Dokter Tiara. Ya, itu Iya, nanti soalnya silakan berjapri-japrian nanti Bu Ninis. ya boleh nanti. Ya, oke, silakan Bu Ninis. Bu Yuni sebelum live boleh alamatnya dulu Bu Yuni. Siap, Bu Yuni. siap Bu. Iya, siap. Sambil kita menutup acara pada sore hari ini, alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari Dokter Tiara. Dokter Tiara, mudah-mudahan kita bisa diet juga, diet cantik, diet yang ada suara apa nih? Diet yang untuk sehat, tapi langsung dan sehat, sehingga kita maksimalkan hidup kita menjadi baik. Kalau sehat, pasti kita bisa menjadi lebih banyak, menjadi manfaat buat orang banyak. Dan kemudian dokter, terima kasih juga paparannya hari ini luar biasa. Kita kalau misalnya kita mau terus berilmu dengan Dokter Tiara, kita bisa follow Instagramnya. Tadi apa? @mutiara ya, Tiara Sangaji. Atau kalau mau resep-resepnya bisa dilihat dari @nutriria gitu ya Dok ya. Ya, nutriara.id. Susah ya saya ngomongnya ya, emang lagi puasa ya, gulanya jadi rendah. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya dari Cici Kaltim, dari Tidore, Lampung, Jambi, Kalsel, Sulteng, Maluku Utara, Jatim, Sumatera Utara, DIY, Sungai Penuh, dan tadi ada Angklung, Mahira, Batavia. Dan juga terima kasih kehadirannya ibu-ibu dari pengurus DPP, dari teman-teman yang mengisi meramu, dari Bu Ulupi, Wasekjen, dan terutama yang kita cintai Ketum Rati Sanggarwati. Terima kasih atas programnya yang meramu ini luar biasa, menambah ilmu, betul memang menambah ilmu, terutama untuk kita yang semakin kita menjadi kita membawa nama Cici, artinya kita bisa harus menjadi panutan untuk sekitarnya ya Tum ya. Silakan Bu Ketum untuk menutup acara pada siang hari ini.
Baik, terima kasih Bu Ninis. Terima kasih Dokter Mutiara yang luar biasa selalu menerangkan diet yang berat ini menjadi sangat ringan dan mudah, dan rasanya selalu habis mendengarkan Dokter Mutiara langsung semuanya berniat untuk pola hidup sehat yang diet ini luar biasa. Sekali lagi saya mengingatkan kepada ibu-ibu semuanya seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, bahwa puasa ini adalah bagaimana kita menahan diri. Jadi berbuka itu memang membatalkan apa yang kita, saking begitu sayangnya Allah sama kita, jam 6 itu kita, maghrib itu kita diminta, dibolehkan ya untuk minum dan makan. Tentu saja yang manis pertama kali tadi kita dengarkan adalah kurma ya, Dokter Mutiara gitu ya. Kemudian jangan ganjil ya, jangan 7 gitu ya. Ganjil itu jangan 9 gitu ya dokter ya. Maksimal 3 barangkali. Itu kemudian minum tehnya, teh hijau pahit itu juga akan membuat kita mengimbangi daripada kehangatan badan kita. Lalu kemudian setelah itu bukan berarti kita langsung membabi buta makan makanan semuanya yang kita makan, karena sebenar-benarnya kalau kita bicara dari sisi tasawuf gitu ya, bahwa makan itu adalah yang menyamakan kita dengan hewan adalah cara makan kita sebenarnya. Sehingga kalau kita makannya tidak mempunyai aturan, tidak mempunyai pikiran yang mana, yang this or that gitu ya, itu adalah sebuah pikiran, maka kita sama dengan makan kita ala binatang. Dan pada puasa ini adalah dalam seri tasawuf adalah bagaimana kita menjauhkan diri dari nafsu kebinatangan kita dalam hal makan. Coba kita sebulan ini insya Allah ya, coba ditahan sedikit. Kalau sudah mulai gitu ya, rasanya pengen makan apa, kita menahan diri, aku bukan binatang. Aku adalah manusia yang memikirkan apakah ini penting bagi badan kita, apakah ini akan merusak program yang sudah kita canangkan. Jadi memang ada plan. Tidak boleh asal kurus, tidak boleh asal tidak makan. Karena tadi disampaikan juga oleh dokter bahwa nasi itu karbohidrat diperlukan, bentuknya apa saja asal porsinya adalah 1/4 daripada makanan kita. Dan ingat-ingat ya, dari hari pertama dokter itu selalu gorengan. Dokter Yuni itu malah gorengannya maksimal 3, itu pun sudah sama dengan nasi Padang sebenarnya gitu ya. Kerupuk juga ya dok ya, kerupuk putih itu 1 kerupuk sama dengan nasi dan ayam goreng. Jadi pilih kerupuk atau nasi dan ayam goreng itu kita pakai berpikir. Nah, ibu-ibu sekalian, terima kasih sekali. Dewan Pakar Reni Jayusman, terima kasih atas kehadirannya. Tadi disebutin juga oleh Bu Ninis, Bu Waketum Fitri, Bu Sekjen Bu Lista, Bu Bendum Bu Siska, Bu Wabendum Bu Itamasita, Ibu Wasekjen Bu Ninis Bu Lisvi, Bu Yuni, kemudian juga Ibu para ketua, Ibu Lupi, Ibu Elvira, dan Ibu Vivi. Kemudian juga pasien-pasien Dokter Mutiara sepertinya hadirnya banyak ini ya. Pasien dokter, terima kasih dokter. Udah tadi saya cek 79 sampai 79 80, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Dokter Mutiara. Dokter yang dicintai pasiennya, artinya dokter yang selalu diikuti apa-apa yang diberikan kepada dokternya, kepada audiens, baik itu Zoom, baik itu IG, baik itu Facebook dan lain-lainnya, atau TikTok, maka dia adalah dokter yang dicintai oleh pasiennya. Terima kasih sekali untuk Kici Kalimantan Timur, Kici Tidore, Kici Sumatera Utara, Kici Sulawesi Tengah, Kici Jatim, Kici Sumbar, Kici Lampung, Kici Sungai Penuh, Kici Kalimantan Selatan, Kici Daerah Istimewa Yogyakarta, Kici Jambi, Kici Tidore Kepulauan, dan Kici Oko. Terima kasih sekali. Ingat ya, yang penting adalah hindari santan, hindari goreng-goreng minyak, hindari gula pasir. Itu ya dok ya, itu 3 dulu ya.
kemudian olahraga. Jadi itu Bu Ninis, terima kasih. Aduh, mari kita sehat bersama-sama, karena kalau sudah seusia saya ini mulai berat badan mulai sangat mengganggu sendi-sendi dan lain-lain. Terima kasih, sampai jumpa besok. Besok kita dengan Ibu Elvira ya, besok dengan Ibu Elvira. Apa besok temanya Bu Ninis? Besok itu dari ini tentang diabetes juga nih, tentang diabetes ya Bu Ninis? Iya, dari Rumah Sakit Eka, dari Eka Hospital akan ada Dokter Charlie Simanjuntak, itu dokter untuk dokter yang banyak mengatasi untuk temanya apa Bu temanya? Diabetes, mencegah amputasi pada luka diabetes dengan terapi endovaskuler. Nah, ini bagus sekali kan berkaitan dengan hari ini ya Dokter Mutiara ya. Insya Allah. Betul. Ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter. Terima kasih Bu Ketum. Terima kasih Bu Ketum, Dokter. Terima kasih Bu sayang. Terima kasih Bu Vivi. Dokter spesialis bedah vaskuler. Terima kasih. Terima kasih kehadirannya semua. Live ya. Terima kasih Bu Rati. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.